Terima kasih Mbak Rira sama Sama-sama. Mas Iwan. Terima kasih juga dikasih kesempatan. Jadi malam ini tuh saya sebenarnya mau share aja. Aku kan nyoba kamera GFX 100S. Terus ya biasa aku bikin cerita gitu. Nah pengalaman itu yang mau tak bagikan. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan yang banyak kita suka, street photography. Nah, kalau ketika street kita udah sering banget bikin street, saya juga sering bikin street. Lama-lama kita pasti merasa udah selesai begini aja, gitu. Padahal next step setelah itu ada sesuatu lagi yang bisa dikerjakan gitu. Kenapa orang sering bilang bahwa bagaimana sih bikin foto bernyawa gitu. Nah, ini adalah salah satu step bikin foto itu bernyawa. Bernyawa itu artinya ada soul-nya, ada ceritanya, dan ketika kita paham ceritanya lalu foto itu perspektifnya dalam imajinasi kita menjadi lebih luas gitu. Enggak sekedar foto yang tampil gitu. Aku lihat ada Mbak Eni Nuraini, temanku di kantor berita Reuters. Iya, Mas Bea, mohon maaf saya telah sedikit. Teman-teman mungkin bisa di-mute dulu untuk mikrofonnya supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan Mas Bea untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Aku nggak berlama-lama, aku mau share screen aja. Screenku udah keluar belum ya? Sudah Mas Bea, diterima ya, dengan sangat baik. Oke. Wah, ini masuk sesi serunya. Jadi gini, aku mau ke Tanjung Puting motret pakai kamera baru GFX 100S. Aku baru pegang. Nah, aku nggak berani bawa kamera ini langsung ke wildlife karena aku belum pernah nyoba. Jadi aku bilang aku harus nyoba untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tetapi karena aku pakai kamera medium format, ada beberapa nilai kritisnya gitu. Dulu ketika zaman film, kamera medium format itu terkenal sebagai kamera besar yang lambat, yang hanya biasa dipakai di studio atau motret profil orang. Nah, ketika aku motret pakai ini, sebelum aku ngejar-ngejar orang hutan, aku harus tahu seberapa cepat sih kamera ini. Aku mencoba mencari apa yang bisa kira-kira membutuhkan kecepatan juga. Jadi aku mikir, oh street photography. Jadi aku sambil jalan-jalan, aku mengamati sesuatu. Gitu. Aku kasih nama ceritaku The Silverman. Sebetulnya Silverman ini menjamur ada di mana-mana sebagai, kalau kita kenal ya sebagai pengemis di perempatan jalan atau di tempat-tempat ramai gitu. Tapi apa iya sih cuman kayak gitu gitu. Nah, lalu aku mulai mencari Silverman, mana yang menarik gitu. Nah, yang aku kerjakan ini gabungan dua hal, gitu, street photography dan photo story. Kenapa aku gabung? Karena di street itu ada ceritanya secara harfiah, bukan hanya kita yang membuat cerita sendiri. Kayak gini, gambar di sebelah kanan, street photography itu ya fotografi jalanan yang diambil di jalan atau di ruang terbuka umum secara candid.
Nah, aliran ini menggambarkan kondisi dan situasi apa adanya. Kayak gambar di kanan ini. Ini street fotografi. Ada orang telanjang di Bundaran HI Jakarta. That's it gitu. Ketika kita udah melihat foto ini, oh ya udah bagus, misalnya bagus atau oh jelek, tapi ya udah berhenti di situ. Gitu. Contohnya kayak ini. Di tempat perbelanjaan tiba-tiba ada pasukan duduk bawa senjata. Fotografi, street fotografi itu umumnya adalah yang diambil itu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak biasa, gitu. Sesuatu yang tidak biasa kita lihat, lalu dia dengan ada di situ dia menjadi pusat perhatian. Kayak gini. Sesuatu yang tidak biasa gitu. Orang kencing di stasiun ya udah cuek aja kencing gitu. Untuk ukuran orang timur ya ini tidak biasa. Ketika kita tahu tidak biasa, oh ya udah sampai situ selesai gitu. Ini ada rangkaian street foto yang aku ambil tahun 2011. Aku akan putar sebentar, ini berbentuk video. Oke, nah ketika selesai di situ, sudah selesai gitu. Itu street gitu. Nah, aku ingin berbagi bahwa street itu bisa dibikin sebuah cerita dari street gitu. Dan itu nggak susah. Kenapa buat aku lebih menarik dengan cerita karena lalu kita tahu ada sebuah cerita lain di balik gambar yang cuman begini gitu. Ini pasangan suami istri berjalan menuju kebunnya gitu. Ketika kita lihat, oh ya udah ini bawa kantong can susu. Kita paling menerka, oh iya ini mungkin dia punya ternak sapi. That's it, selesai gitu. Tapi kalau kita gali lebih jauh gitu, pasangan suami istri ini punya sapi, mereka mengelola koperasi sapi karena pandemi. Susu yang dikumpulkan dan dijualnya berhenti karena sekolah berhenti. Mereka menjualnya di sekolah, gitu. Mereka merugi tapi nggak mau memecat karyawannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjual tanahnya, gitu. Untuk apa? Untuk bayar karyawan. Dia bilang ya nggak apa-apa, aku jual aja aset-asetku. Mungkin dia bilang gitu. Ini saatnya aku mengembalikan duit ini ke orang lain. Mungkin aku dulu kurang sedekah gitu. Nah, tapi cerita panjang ini aku kerjakan untuk sebuah instansi dan ini terlalu rumit kalau buat aku sebagai pehobi gitu. Tapi dari sini aku ingin menunjukkan bahwa di balik sebuah foto itu selalu ada cerita yang lebih menarik. Aku banyak berjalan kemana-mana.
Dulu ketika aku bekerja di kantor berita Reuters, di antara deadline waktu itu aku selalu melihat hal-hal yang menarik seperti ini. Dan ketika melihat visual yang menarik di jalanan, aku berharap aku ingin selalu punya waktu untuk datang, melihat dan menunggu, karena menunggu apa? Menunggu cerita. Karena di jalanan aku kadang-kadang menemui situasi yang aneh, kadang mengejutkan, menyedihkan, atau membahagiakan, yang ceritanya itu lebih dari apapun yang bisa aku bayangkan. Bahkan lebih mengejutkan dari panggung-panggung sinetron yang sering kita lihat di TV. Kenapa mengejutkan? Karena cerita itu ada di sekitar kita, gitu, di sekitar kita semua, gitu. Nah, ketika motret street, aku punya ini selalu tak pegang. Apa sih street itu? Street fotografi itu adalah cara untuk mengamati. Seperti kata Walker Evans ini aku pegang. Street fotografi itu mengamati. Dia bilang ini adalah cara untuk mendidik mata Anda. Mengamati, membongkar. Maksudnya membongkar itu mengamati, membongkar yang lain lagi. Terus kita menemukan sesuatu yang menarik. Mendengarkan pembicaraan orang. Terus menguping. Kita sangat ingin sesuatu. Gitu. Dan Walker Evans, kamu tidak akan lama di situ. Maksudnya tidak akan lama karena kita menemukan sesuatu yang menarik, seberapa lama itu akan merasa sangat sebentar gitu. Seperti tadi ada banyak scene mereka berlompat-lompat. Kalau kita mengamati satu persatu, lalu aku menemukan ada sesuatu yang lain di anak ini gitu, secara visual. Ketika visualnya ketemu, kalau aku menemukan cerita yang menarik, foto ini akan lebih hidup lagi karena ada perspektif di belakang gambar ini. Gitu. Sama seperti Silverman yang aku ceritakan ini. Gitu. Jadi ketika jalan di hari Sabtu, aku jalan belanja sama istriku, aku lihat di perempatan FedEx ada 3 orang Silverman. Terus aku merasa, wah menarik ini buat foto street. Aku datanglah, aku mau motret. Aku waktu itu lewat jam 9 pagi. Mereka udah duduk-duduk di situ. Berarti aku besok harus datang jam 9 pagi juga deh. Paling lambat jam 10 gitu. Kenapa aku datang? Ya seperti yang biasa aku lakukan di street, kita kan mencari sesuatu yang aneh, gitu. Nah ini aneh buat aku, pemandangan kayak gini ini aneh. Pengemis tapi rela mengotori tubuhnya sama cat, yang ternyata itu adalah merusak kulit mereka, gitu. Ketika aku di situ, mereka menunjukkan banyak sekali luka-luka kulit karena kepanasan. Oke, jadi besoknya aku datang, aku jam 10 datang pagi, dan mereka nggak ada gitu. Apa yang aku lakukan, ini boleh kalian shoot screen sebagai panduan. Bikin cerita di jalan untuk punya muatan lebih itu gampang. Gitu. Panduannya ini, cuma ini aja. Menentukan sasaran kayak kita mau motret street, milih mana yang mau kita foto gitu. Oh ini, pedagang di pasar, sesuatu yang aneh. Foto-foto street itu selalu sesuatu yang aneh gitu. Menentukan sasaran, kemudian datang, mengamati. Nah ini yang sering atau ini handicap terbesar untuk kita melangkah lebih jauh itu adalah mengamati. Ini kuncinya di sini, mengamati, kemudian
mencari subjeknya. Jadi di antara sekian banyak Silverman itu, aku mencari seorang subjek. Kenapa? Karena ceritanya agar bisa lebih personal. Jadi kita harus menemukan satu orang di antara beberapa orang itu yang mau cerita, gitu. Jadi kita mencari ceritanya gimana? Mendengarkan aja, gitu. Memilih angle-nya, lalu menentukan jenis foto. Nah, ketika menentukan jenis foto, kita masuk foto story itu. Apa aja sih yang diperlukan? Ini boleh di shoot screen. Nih, menentukan sasaran. Sasaranku Silverman. Lalu kita harus mengamati dulu, jangan motret dulu. Duduk aja dilihat. Dari sekian banyak itu lalu kita harus berakrab-akrab, mendengarkan mereka bercerita. Nah, dari cerita-cerita itu kita menentukan siapa yang mau kita tulis nih, gitu. Kita harus mencari pelaku utama. Ini nggak susah mencari pelaku utama itu. Asal kita mau mendengarkan dan dia mau bilang namanya siapa, kalau mereka merasa nyaman dengan kita, mereka akan cerita apa aja, gitu. Nah, mencari subjek ini wajib hukumnya untuk hal ini. Karena kunci dari street photo lalu kita punya cerita di belakangnya, kita harus punya pelaku utama ini, gitu. Bagaimana mencari ceritanya? Gampang. Tanya sesuatu hal yang umum aja. Kabarmu gimana? Terus tanya hal yang lebih spesifik, sesuatu yang masuk logika. Baru ketika pembicaraan udah lancar, baru tanya sesuatu yang personal, gitu. Hal yang umum itu apa, gitu. Misalnya kita udah tahu semua Silverman itu cari duit, gitu. Cari aja dari sehari dapat berapa, gitu. Buat apa? Gitu. Sesuatu yang umum aja. Terus karena zaman COVID, kamu ke jalan-jalan, narik-narik gitu, apa nggak takut COVID? Gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di logika ketika kita lihat sesuatu, itu akan berkembang jawaban yang bermacam-macam. Lalu mana yang kita pilih? Tentu yang paling menarik. Gitu. Nah, dari situ baru ketika pembicaraan lancar, baru kita tanya hal-hal yang personal, gitu. Misalnya, recording in progress. Ketika aku datang ke sana itu, nih, ini ketika aku datang ke sana. Ini tempatnya nih. Ini kameraku masih di dalam tas. Kameraku masih di dalam tas karena aku nggak begitu paham situasinya, jadi aku datang jam 10, duduk, dan aku melihat-lihat. Aku cari, mereka belum ada. Mereka ada di balik pohon hijau-hijau di belakang sana itu. Nah, yang di ujung kiri itu ada warung. Di situ aku bertanya. Kemarin aku lihat Silverman ada di sini. Dia bilang, oh ada mas, nanti jam 12, nggak jam 10 gitu. Wah ternyata aku salah. Loh kemarin aku lihat jam 10. Loh kemarin kan hari Minggu, dia bilang gitu. Kalau hari biasa jam 12 mainnya mas. Loh kenapa? Aku bilang, wah nggak tahu. Pokoknya kalau hari biasa jam 12 aja. Kalau hari Minggu mereka mulai pagi mas gitu. Jadi jam 10 aku udah di sini, aku duduk nih.
Ini puasa ini, puasa-puasa. Udah panas banget, puasa ya udah aku duduk aja. Karena aku nggak tahu situasinya, kamera masih aku masukin dalam tas. Gitu. Nah, kemudian ketika mereka udah datang, aku keluarin kamera. Tapi aku belum mendekat. Jam 12. Aku udah haus banget sih. Bukan haus sebetulnya, pusing. Karena puasa, terus aku harus menunggu di panas-panas, walaupun ini di bawah pohon nih. Nah, mereka ada di balik sana tuh. Nah, kemudian aku mendekat. Ini foto awal yang aku ambil. Aku mendekat tapi mereka belum coreng-coreng gini. Nah, ketika mengamati, aku menunggu duduk itu ada satu orang datang dibonceng sama perempuan, naik motor, turun. Terus ketika perempuannya mau pergi, perempuannya bilang, nanti tak jemput ya, gitu. Aku cuma mendengarkan aja. Terus si cowoknya bilang, iya. Terus kata istrinya, buka puasa di rumah, aku masak, gitu. Nah, aku pikir pacarnya ketika dia bilang, buka puasa di rumah, aku masak. Terus aku punya kesimpulan, oh berarti ini suami istri, gitu. Ini yang depan, ini namanya Iwan. Gitu. Nah, aku tanya, aku minta izin dulu, aku mau motret-motret boleh enggak? Gitu. Oh boleh, boleh mas. Tapi nanti ya, jadi saat aku datang itu mereka belum main. Tapi nanti ya, di atas jam 12 dia bilang gitu. Terus aku tanya, aku kemarin lihat jam 10 kalian udah mejeng-mejeng di situ. Oh iya kemarin Minggu gitu. Ini kan hari Senin mas, kalau jam Senin kita habis makan siang, jam 12, jam 1. Loh kenapa? Gitu. Kalau hari biasa, ada 2 mobil yang selalu muter di sini mas, mobil Satpol PP dan dinas sosial. Gitu. Biasanya mereka nangkep kita. Gitu. Jadi bukan nangkep, biasanya ngejar-ngejar. Aku tanya, pernah ditangkep nggak? Aku sih belum. Kemarin minggu lalu aku dikejar, aku lari, aku turun ke jalan tol mas, turun di tebing-tebing itu sampai bawah, kakiku beset semua. Gitu. Nah, kenapa nunggu sampai jam 1? Iya, mereka biasanya habis makan siang itu muter sekali, habis itu udah nggak muncul lagi sampai sore. Gitu. Jadi mereka paham banget situasinya, kapan ada mobil Satpol PP, kapan ada mobil Dinkes. Yang paling ditakuti itu mobil Dinkes, karena kalau mereka ditangkap Dinkes, mereka masuk sel. Nah, cerita kayak begini akan keluar kalau kita bisa membuka percakapan. Gitu. Nah, kalau kita punya banyak waktu di awal, gitu, jangan motret dulu. Biasanya kalau kita kan, karena aku kan fotografer, aku motret. Iya benar, tapi gitu, memahami situasi, mengamati, dan mencari sesuatu yang menarik itu jauh lebih penting daripada memotretnya di tahap awal. Gitu. Jadi aku punya waktu dari jam 11 sampai setengah 1 untuk ngobrol sama mereka di rumput sini. Poinnya yang aku lakukan ya itu tadi aja di screen sebelumnya. Nah,
Kemudian aku ngomong lagi, kamu tadi diantar pacar ya? Bukan bang, itu istri. Oh istri, kamu udah punya anak? Punya bang 2. Gitu. Udah berapa lama kamu nyari duit gini? Ya lumayan bang, ada kali 4 bulan. Habis gimana? Anak kan harus makan. Dia bilang gitu. Lah kenapa kamu nggak kerja? Ya saya mah sopir bang. Jadi dia bilang kalau dia itu sopir angkot. Ketika peremajaan, juragannya nggak mampu meremajakan, mobilnya dijual sebagai psitua dan dia nganggur. Ya daripada nggak makan, aku cari duit gini bang. Ini itu ada 4 orang, 2 orang diantaranya itu sopir, gitu. Yang satu lagi pengangguran, tapi karena SMA nggak lulus, tapi dia cari duit untuk bisa ngikuti kejar paket C, karena dia ingin menyelesaikan SMA. Nah, aku nggak pernah punya bayangan bahwa ketika aku melihat bahwa ini pengemis dari dalam mobilku, aku cuman bilang bahwa pengemis ini cari duit, tapi menarik kan buat difoto gitu. Ketika dia bilang bahwa dia sopir, lalu perspektifku berubah jauh gitu. Ada cerita yang lebih menarik gitu. Nah, ketika dia bilang aku punya anak bang, kan harus makan anak. Ya dia nggak mau tahu bapaknya jadi apa, gitu. Jadi perspektifku berubah. Nah, kita kan, aku sering banget menghakimi seseorang hanya dengan melihat gitu. Tapi hari itu aku dikejutkan bahwa ada sesuatu yang lain. Sebagai seorang bapak, jadi aku merasa sejajar sama dia bahwa kita sama-sama bertanggung jawab terhadap anak gitu. Ya udah berkembang gitu. Terus dia pakai masker, oh takut COVID juga gitu. Ya takut bang. Lah kenapa kok masih begini? Ya COVID sih takut bang, tapi anak kan harus makan. Nanti kalau udah kena COVID, mati ya udah selesai tugas. Tapi selama hidup saya ya punya tanggung jawab. Dia bilang gitu. Jadi ketika dia bilang begitu, aku merasa bahwa ketika aku melihat sosok dia sebagai pengemis aja ketika di dalam mobil itu terjungkir balik gitu. Wah luar biasa nih. Dia bilang semasa hidup ya tanggung jawab harus dipikul. Ketika udah mati ya udah. Gitu. Nah cerita ini nggak akan terungkap kalau aku nggak datang mendengarkan dia cerita. Ketika cerita menjadi panjang itu lalu aku punya perspektif yang lain gitu. Punya perspektif yang lain. Nah, ketika aku mendengarkan banyak cerita itu lalu aku menyusun cerita berdasarkan yang dia bilang. Oh, ini Rudi gitu. Yang satunya lagi yang depan ini namanya Iwan. Terus yang mau masuk SMA itu Bayu namanya bagus-bagus. Aku pikir, wah ini nama lamaran nih bagus-bagus. Aku bilang, nama asli bang. Dia bilang gitu. Jadi di antara 4 orang itu lalu aku bilang karena yang cerita Iwan dan Iwan ceritanya menarik banget bahwa dia supir. Aku bilang ini pemeran utamaku. Gitu. Jadi aku pilihlah pemeran utama si Iwan ini. Dan udah aku mulai motret, dia dandan. Aku pasang lensa lebar, aku lihat aja kebiasaan mereka. Aku melihat-lihat dulu karena
Nah, yang aku lakukan adalah melihat-lihat dulu, lalu ya ngambil pakai HP. Gini. Karena aku yakin aku punya banyak waktu. Aku tanya, kamu sampai jam berapa sih? Sampai jam 4. Ya udah, berarti aku punya waktu panjang gitu. Ketika mereka bercerita, ketika aku mendudukan street ini menggabungkan menjadi foto story, maka sebetulnya cuman minimal 3 foto yang aku butuhkan. Satu adalah suasana establish itu wide angle gitu, yang kita bisa melihat suasana semuanya. Oh, ini di jalan, kira-kira kayak frame inilah. Di jalan ada traffic light-nya, tinggal kita pilih yang menarik background-nya mana. Gitu. Wide angle, medium, satu lagi tele. Sebetulnya nggak harus tele juga, tapi detail gitu. Jadi wide kayak gini, lalu medium, satu lagi detail. Jadi cuma 3 foto itu aja. Karena pemerannya Iwan, jadi ya udah konsentrasi aja di Iwan. Teman-temannya jadi pendamping aja, gitu. Nah, aku pakai tele mengambil detail. Gitu. Karena dia bilang dulu dia bekas sopir, jadi aku berusaha memadukan ketika ada angkot lewat, gitu. Oh, background-nya angkot, kayak gitu. Awalnya aku ya pasti aku sebagai jurnalis dulu aku bener nggak ya dia sopir gitu. Tapi beberapa trayek Ciputat ke Bayoran Lama itu pada teriak-teriak. Oh, kalau berhenti gitu, pas lampu merah, ada yang teriak. Berapa, Wan? Udah lu gitu aja, narik makin susah, gitu. Dari pembicaraan-pembicaraan itu lalu aku merasa bahwa, oh iya bener, dia sopir, gitu. Kadang ada juga temennya yang lalu ngasih duit. Setelah gua udah dapet nih buat lu, gitu. Aku melihat solidaritasnya cukup kuat, gitu. Aku masih pakai lensa panjang. Ya, aku kan nyoba lensa pendek, lensa panjang di kamera baru, gitu. Jadi pakai lensa panjang, ngambil detail, ngambil medium kayak gini. Aku berusaha memasukkan juxtaposition antara mobil bagus dan kalau aku mendudukkan dia sebagai pengemis ya, oh oke, harus dengan mobil bagus kali gitu. Nah, kemungkinan itu bisa tersusun kalau kita mengamati di awal itu, mengamati, bertanya, melihat-lihat, lalu berpikir. Jadi foto yang kita ambil sebetulnya tidak terlalu banyak, gitu. Karena kita udah tentukan dulu di awal ketika mengamati. Nah, detail kayak gini, mana yang menarik ya? Mukanya atau tangannya, atau ketika dia pas pose kayak pantomim gitu. Atau memadukan dengan warna-warna gitu. Sesuatu yang sangat berbeda gitu. Nah, ada botol minum loh. Puasa aku jebol ini. Jadi aku udah kunang-kunang, tapi aku merasa belum selesai. Udah mau jatuh, jadi aku duduk. Duduk, terus aku pergi ke warungnya tadi. Aku beli teh manis. Hari ini puasa aku jebol.
Pilihannya cuma dua, mau tren nggak selesai atau puasa jebol. Aku pikir ya udah puasa jebol aja deh. Jadi aku beli teh manis, aku duduk, ya udah aku menikmati tehku. Ya udah, aku padahal selama sebulan puasa itu nggak kemana-mana, aku berharap aku bisa selesai sebulan, tapi ternyata enggak. Ya udah nggak apa-apa, udah lewat. Gitu. Oke, lanjut. Tadi ada orang di sebelah kanan itu Nadia yang ketika anak-anak ini mau turun ke jalan, dia bilang sama temennya, kamu jaga ya, liatin mobil patroli gitu. Ada nanti orang di sebelah kanan nih kelihatan sebentar sekali. Paling kanan, nanti habis ini. Nah, ini dia. Preman yang jadi yang ngawasi mobil Satpol PP sama mobil dinas kesehatan, dinas sosial. Nah, dari cerita-cerita itu lalu jadilah cerita ini. Dari apa yang dia ceritakan. Gitu. Karena aku sudah biasa menulis, buat aku nggak susah mengingat apa yang dia ceritakan gitu. Nah, kalau nggak yang biasa menulis, yang biasanya yang aku harus tulis adalah namanya, karena aku nama nggak mau salah gitu. Jadi aku ceritakan ketika aku mendengar percakapan mereka di awal, aku nguping tuh. Pasangan suami istri boncengan motor menepi di sebuah tikungan. Si laki turun, yang perempuan bilang, nanti aku jemput bang. Sambil melaju pergi. Itu adalah Iwan, salah seorang silverman dan istrinya, yang kemudian banyak berbagi cerita padaku di siang dengan terik jahanam ini. Aku bilang jahanam soalnya aku buka puasa. Bang, giliran lu jaga ya, kata Iwan. Bapak dua anak kepada temannya. Dan teman Iwan pun nongkrong di tembok beton pojokan jalan berjaga, mengawasi 4 penjuru mata angin. Ia mengawasi mobil Satpol PP dan mobil berkerangkeng milik Dinsos Cipayung. Iwan dan 3 temannya kemudian bersembunyi di balik tumbuhan hijau pembatas jalan, mulai merias diri. Mereka mengeluarkan sebotol cat silver, lalu mengaduknya bersama minyak sayur agar cukup encer untuk dioleskan ke badan secara bergantian. Dan jadilah 4 silverman di pojokan jalan Jakarta Selatan. Memang pernah ditangkap, tanyaku. Alhamdulillah belum. Sebelum puasa aku dikejar 4 orang, tapi bisa lolos karena loncat ke jalan tol di bawah. Tapi aku luka-luka kebeset beton. Dan Iwan menunjukkan kaki-kaki beset-besetnya itu masih ada. Profesi Iwan sebenarnya adalah sopir angkot trayek D01 Ciputat Kebayoran Lama. Kala itu juragan tak mampu meremajakan angkotnya ketika mereka harus mengikuti aturan pemerintah. Ya terpaksa tutup usaha dan kita para sopir ini menganggur. Saya punya 2 anak, yang bungsu sebentar lagi SD. Gak bisa narik lagi. Ya apa aja dilakoni bang, asal istri bisa makan dan anak tetap sekolah. Yang itu sopir Jiga. Sambil nunjukkan teman lain. Nah teman satu lagi sedang nyoba ikut paket C. Pingin sekolah. Gak takut COVID, tanya aku lagi. Kalau kelas kita lebih takut nggak bisa ngasih makan anak istri bang. Kalau kena COVID paling mati. Ya sudah, memang nggak bisa apa-apa. Selesai sudah urusan. Tapi semasa hidup, tanggung jawab tetap harus dipikul. Sehari mereka bisa bawa 100 sampai 200 ribu, tapi hari ini sepi.
Dan kulihat Iwan beberapa kali memegang kepalanya saat duduk di pojokan. Mangkal jam 12 siang hingga jam 4 sore. Itu jam efektif dengan lalu lalang mobil terbanyak. Selain pagi hari. Pagi hari kan tertangkap sangat besar, jadi harus dihindari. Dan hidupku terasa mewah. Dan aku merasa ketika aku ada di situ, aku benar-benar kayak, oh kalau gitu apa yang aku jalani itu mewah banget. Ini opini, gitu. Nah dari cerita itu lalu ya aku ngambil 3 hal tadi yang udah aku sebutin. Detail. Kenapa detail? Detail itu membuat hal-hal yang nggak nampak itu menjadi jelas gitu. Kita bisa lihat bagaimana cat menempel. Terus ngambil establish wide angle. Apa kayak gini ya? Gitu. Detail lagi. Jadi bisa kelihatan Jahat nih kameranya, jahat. kelihatan bagaimana detail kakinya itu catnya nempel dan bagaimana cara menghilangkannya pakai wings, sabun wings, sabun colek. Dan dia bilang ketika dia menghilangkan cat ini pakai wings 2 jam setelah itu dia akan gatal-gatal dan gatal-gatalnya akan sekitar 1 jam gitu. Dan gatal-gatal itu nggak boleh digaruk. Karena gatal-gatal itu katanya pada saat itu dia merasa panas banget. Gitu. Establish. Wide angle. Gitu. Ada perempatannya, ada mobilnya, ada temennya yang lain. Jadi yang dicari sebetulnya nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena ceritanya sudah tersusun. Nah, ketika aku duduk, aku melihat dia kadang-kadang duduk, megang kepalanya, dia habis lihat omplong itu isi duit berapa, terus dia megang kepala. Jadi setelah dia cerita itu buat aku, oh foto ini menjadi penting banget dalam cerita ini. Gitu. Nah, kuncinya memotret begini ini adalah tidak tergesa-gesa, bisa dipikir satu persatu. Ya, kira-kira gitu aja. Yang istimewa presentasi untuk sore ini. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi panduannya, gimana keluarnya ya? Tunggu. Oke. Ya. Panduannya cuman, panduannya ini aja. Aku share screen dulu ya. Sebentar. Untuk membuat foto street kita punya perspektif yang lebih dalam, ini aja panduannya. Kuncinya ada di mengamati dan mencari subjek. Ketika ketemu subjeknya, ketemu ceritanya. Atau ketika ketemu ceritanya, ketemu subjeknya. Udah ini aja. Lalu ya seperti biasa, tinggal pilih angle-nya, itu suka-suka kita. Karena semua orang punya gaya masing-masing, gitu. Jadi teorinya ini aja. Ini aku bilang teori yang aku susun berdasarkan pengalaman, gitu. Dari beberapa kali membuat ya teorinya cuma ini doang, bukan sesuatu yang susah.
yang rumit lah. Memang foto story itu kalau kita mau menjadi perfect, memang akan panjang banget bahasannya. Tapi di sini aku ingin berbagi sesuatu yang simple aja. Gimana berhentinya? Sesuatu yang simple yang mudah dimengerti dan mudah dilakukan oleh siapa aja. Gitu. Aku stop screen udah kan ini? Udah. Ya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Aku balikin. Oke. Mas Bea, ini apa yang di-share oleh Mas Bea barusan ini memang benar-benar memberikan perspektif baru, terutama buat saya sih, kepada sudut pandang kita terhadap sang manusia silver ini yang mungkin awalnya pastilah siapa sih yang tidak pernah terbesit pikiran akan masih muda, ngapain sih begitu kan bisa kerja dan segala macamnya gitu ya Mas? Iya, iya. Tapi karena sebuah cerita kita menjadi lebih tahu bahwa ternyata yang mereka alami itu nggak hanya sekedar mereka masih muda, masih kuat, masih punya tenaga dan segala macam, tapi lebih banyak problema di balik itu. Nah, Mas, ini kan kalau Mas Bea kan tadi kan kalau dari saya lihat dari awal cerita, Mas Bea memang sudah mempunyai rencana untuk membuat cerita tentang manusia silver ini tadi. Terbukti dengan Mas Bea memang mendatangi lokasi tempat mereka bekerja ya, Mas. Ya. Pernah nggak sih Mas suatu kali gitu mengerjakan ataupun membuat suatu foto yang mendadak, yang belum terencana sekalipun gitu, kemudian gimana sih cara Mas Bea mengeksekusi terkait teknis, misalnya kayak pas hari itu Mas Bea nggak bawa kamera yang mumpuni atau hanya bawa handphone atau segala macam, gimana Mas Bea mengatasi itu? Pernah nggak Mas? Kalau nggak pernah bawa kamera, aku nggak pernah. Aku selalu bawa kamera. Ya. Jadi selama 20 tahun di Reuters itu aku selalu bawa kamera dan itu ada apa? Kalau dibilang bos nanti marah. Ada rekan kerjaku di sini Mbak Eni. Halo Mbak Eni. Jadi selama 20 tahun di Reuters itu aku terbiasa bawa kamera, sampai sekarang aku tiap hari bawa kamera. Cuman aku sekarang bawa pocket. Aku tidak semua foto aku rencanakan memang. Kadang-kadang ketika melihat ada yang sesuatu yang menarik, aku pengen motret ya, aku motret aja, gitu. Tapi ya seperti orang lain motret, pasti ada sesuatu yang menarik yang di mata kita, semua fotografer, lalu kita menemukan sesuatu yang menarik, dan itu yang memancing semua orang untuk pengen motret. Apa itu ya berbeda-beda, setiap orang punya ketertarikan yang berbeda gitu. Nah, ini memang aku rencanakan. Nah, ketika sebelum ketemu manusia silver ya aku cari apa ya yang menarik gitu. Menarik secara visual gitu. Apa ya? Oh, apa ya gitu. Oh, itu menarik tuh dilihat. Ah, ya udah itu aja gitu. Berarti memang mostly sebelum membuat suatu visual story foto ini, berarti memang awalnya memang dikonsep dulu ya Mas ya? Iya, benar. Dikonsep dulu. Kemudian memang, nah Mas, ketika menyusun ceritanya Mas, kan tadi kan Mas Bea memberikan contoh di caption tuh kan, caption Instagram ya kalau tadi ya Mas ya? Iya benar. Menuliskan cerita itu Mas, sebenarnya unsur-unsur yang harus kita tuliskan, yang jangan sampai kelewat untuk ditulis tuh selain tadi nama, kemudian cerita di balik dia sebagai apa ya, sebagai inti dari foto itu. Apalagi sih Mas yang harus kita tuliskan supaya orang tuh pengen baca sampai selesai gitu Mas? Gini. Intinya begini, kita semua kan manusia ya. Manusia itu punya hati. Ya. Gitu. Pakailah hati kita masing-masing. Ketika melihat sesuatu, kayak aku bilang tadi, ketika aku di mobil lihat manusia silver, ya aku melihatnya pengemis aja. Harfiahnya mereka mengemis gitu kan. Ya udah ketika datang aku berhadapan dengan pengemis gitu.
tapi aku nggak tahu kenapa dia mengemis kan, gitu. Ketika tanya jawab itu berlangsung, lalu ada hal-hal mengejutkan gitu. Buat aku mengejutkan, aku rasa buat siapapun yang datang, pandanganku akan mirip lah gitu. Maksudnya kita pasti akan menjudge pengemis itu ya pengemis. Tapi ketika ada sesuatu cerita di baliknya, ketika kita terkejut, hati kita terkejut, aku rasa semua orang yang datang motret dan tahu itu pasti akan terkejut juga. Nah, pakailah itu gitu. Kamu terkejut di apa? Gitu. Kenapa kamu terkejut? Nah, kamu terkejut itu poinnya ada di situ. Gitu. Jadi kuncinya cuman dirasa kita aja gitu.